Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Coach Utoro. Semoga video saya kali ini menjumpai teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Video kali ini akan membawakan tentang teknik mendengarkan yang efektif. Seperti kita ketahui bahwa mendengarkan adalah sesuatu yang sangat penting dalam banyak hal. Dan untuk mempermudah kita belajar pada video kali ini, izinkan saya untuk menggunakan slide PowerPoint supaya prosesnya lebih mudah dipahami. Apakah sudah siap? Bagus. Teknik mendengarkan efektif. Sebelum kita mulai pembahasan tentang teknik mendengarkan efektif, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang terjadi kalau tidak mendengarkan efektif? Oke, ada yang akan jawab? Baik, yang akan terjadi ketika kita tidak mendengarkan dengan efektif adalah yang pertama adalah salah pikir. Karena input yang masuk tidak benar, maka output-nya pun juga tidak benar. Kita salah pikir. Salah satu gejala yang paling sering berkaitan dengan salah pikir ini adalah salah paham. Kita menjadi misunderstanding. Yang lain misalnya adalah salah menyimpulkan, salah memutuskan, salah mempertimbangkan, salah menganalisa, dan sebagainya. Yang kedua adalah salah rasa. Karena kita salah mendengar, karena tidak mendengarkan dengan efektif, maka kita bisa tersinggung, kita bisa marah, kita bisa sedih, dan sebagainya. Bisa juga salah ucap, karena apa yang kita dengarkan berbeda dengan yang sebenarnya. Sehingga ketika kita mengucapkan apa yang kita dengarkan, yang kita ucapkan menjadi keliru. Dan yang paling fatal adalah salah laku atau salah tindakan. Karena informasi yang kita terima salah, maka kita salah bertindak. Informasinya sebenarnya mengatakan kita diminta untuk menuju ke barat. Tapi karena kurang mendengarkan dengan aktif, akhirnya kita bergerak ke timur. Bapak dan Ibu sekalian, salah pikir, salah rasa, salah ucap, dan salah laku ini risikonya bisa sangat besar. Dampaknya bisa sangat besar dan bahkan berbahaya. Untuk itu, mendengarkan dengan efektif adalah sesuatu yang sangat penting. Apa kriteria kita telah mendengarkan dengan efektif? Kriterianya sangat mudah, sangat sederhana. Yang pertama adalah jelas. Saya mendapatkan informasi yang jelas, tidak kabur, tidak buram. Semuanya terlihat dengan akurat, jelas, dan tajam. Yang kedua adalah lengkap. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, dari ujung atas sampai ujung bawah, semuanya kita ketahui dengan lengkap. Dan yang paling penting adalah logis. Apakah informasi yang kita terima logis? Pernyataan yang di depan dengan pernyataan yang di belakang, apakah sesuatu yang berhubungan dengan logika yang jelas, masuk akal, make sense? Kalau tidak, kita perlu mengklarifikasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mendengarkan adalah sebuah proses yang sederhana sebenarnya. Ketika paling tidak ada dua orang yang bertemu, saling berkomunikasi, salah satu di antara mereka menjadi pembicara yang ingin mengekspresikan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakunya melalui proses komunikasi dua arah, kemudian salah satunya lagi menjadi pendengar. Dia mendengarkan dengan baik, attitude-nya atau suasana atau state-nya hadir, baik jiwa dan raga, sehingga menghadirkan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang benar dari pendengarnya. Sederhana bukan? Dan kita bisa memetakan hasil dari proses mendengarkan dengan membuat sebuah kuadran. Sumbu tegaknya adalah pesan, sumbu kanannya adalah persepsi.
sumbu tegaknya pesan, sumbu datarnya persepsi. Kuadran yang pertama adalah karena kualitas mendengarkan tidak bagus, sehingga pesan tidak sama dengan persepsi. Atau persepsi lebih besar daripada pesan, karena si pendengar melakukan judgement, melakukan dugaan, melakukan prasangka, sehingga persepsinya lebih besar daripada pesannya. Kemudian ada juga pesan lebih besar dari persepsi. Mungkin karena si pembicara berbicara terlalu cepat, pesan yang disampaikan terlalu banyak, sehingga yang terserap oleh pendengar menjadi sedikit. Kuadran yang terbaik adalah kuadran keempat, di mana pesan sama dengan persepsi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar pesan sama dengan persepsi? Namun sebelum kita menuju ke kiat sukses mendengarkan efektif agar pesan sama dengan persepsi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, melihat kualitas mendengarkan. Kualitas mendengarkan ada dua. Yang pertama adalah kejelasan dan kelengkapannya. Ini adalah yang paling penting. Nanti ada lagi kualitas kelogisannya. Namun kualitas kelogisan biasanya akan dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan. Kejelasan ini terdiri dari kejelasan suara. Ketika kita mendengarkan seseorang berbicara dengan suara yang pelan, suara yang tidak keras, tentu kita akan tidak jelas mendengarkannya. Kemudian meskipun suaranya keras, tegas, tetapi kalau isinya tidak jelas, kita juga tidak bisa mendengarkan informasi yang ingin disampaikan. Kelengkapan, ini adalah kelengkapan informasi, kelengkapan emosi, apakah ada emosi yang muncul pada saat informasi disampaikan, dan makna, apakah kita memahami kelengkapan makna yang disampaikan oleh pembicara. Sukses mendengarkan ada 5. Yang pertama adalah kontak mata. Ketika kita mendengarkan, tentu kita ingin mengekspresikan bahwa kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita kepada pembicara adalah dengan kontak mata. Kontak mata ini akan menjadi lebih berkualitas tentunya ketika kita tambahi dengan senyum, dengan raut muka yang menunjukkan kepedulian. Dan yang kedua adalah suasana hadir atau state hadir. Kita hadir mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara dengan kehadiran jiwa dan kehadiran raga. Dan ketika ada hal-hal yang belum jelas dan belum lengkap, maka pastikan kita selalu melakukan testing. Testing adalah memeriksa pemahaman dari pembicara. Contohnya, tadi Anda menyampaikan bahwa mendengarkan adalah sebuah skill yang penting. Apakah betul Anda mengatakan itu? Ini adalah contoh testing. Kemudian checking adalah memeriksa pemahaman yang kita miliki sebagai seorang pendengar. Contohnya, tadi Anda mengatakan bahwa mendengarkan adalah sebuah skill yang penting. Dan saya memahaminya bahwa mendengarkan ini adalah yang lebih penting daripada yang lain. Apakah pemahaman saya benar? Kemudian clarify ini adalah meminta penjelasan tentang arti dari kata, frasa, atau kalimat tertentu yang diucapkan oleh pembicara. Contoh, Anda tadi mengatakan bahwa mendengarkan adalah skill yang penting. Apa yang Anda maksud dengan penting? Kemudian yang keempat adalah explore. Explore adalah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya, tadi Anda mengatakan bahwa mendengarkan adalah skill yang penting. Bagaimana cara yang terbaik untuk mendengarkan? Bagaimana cara terbaik mendengarkan? Ini adalah contoh pertanyaan explore. Kemudian berikutnya adalah validasi. Validasi ini lebih banyak dipakai untuk mengetahui kelogisan dari informasi yang disampaikan oleh pembicara. Contoh, tadi di awal Anda mengatakan bahwa mendengarkan adalah skill yang penting. Baru saja Anda mengatakan bahwa bertanya juga merupakan skill yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana hubungan antara pernyataan Anda di depan dengan yang baru saja Anda sampaikan?
Ini disebut dengan validasi. Menanyakan bagaimana hubungan antara pernyataan yang sebelumnya dengan pernyataan yang sesudahnya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Menyimpulkan ini adalah mengetahui konteks dari semua hal yang ingin disampaikan oleh pembicara. Pembicara mungkin menyampaikan beberapa subtopik, dan kita belum mengetahui bagaimana hubungannya antara subtopik satu dengan subtopik yang lain, serta bagaimana semua subtopik membentuk sebuah kesatuan makna yang utuh. Dan kita menanyakan kesimpulan, apa yang Anda dapat simpulkan dari apa yang baru saja Anda sampaikan. Itu adalah cara untuk sukses mendengarkan dengan efektif. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, ada 5 cara untuk mendengarkan dengan efektif, dengan sukses. Yang pertama adalah kontak mata, yang kedua adalah hadir sepenuh jiwa dan raga, kemudian melakukan tes, cek, clarify, dan explore, melakukan validasi, dan menyimpulkan. Semoga 5 tips sukses ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sebagai akhir dari video ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quote. Bunyinya adalah, mendengarkan adalah sebuah kesungguhan untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan logis. Saya yakin Bapak dan Ibu semua setuju dengan pernyataan ini, karena tanpa informasi yang jelas, lengkap, dan logis, kemungkinan kita salah pikir, salah rasa, salah ucap, dan salah laku besar. Sebaliknya, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan logis, maka kita akan memiliki pemikiran yang benar, perasaan yang benar, ucapan yang benar, dan tindakan yang benar. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih mendengarkan secara efektif. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.